Shalom Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya Pak Ubaja untuk bisa menyaksikan pengalaman kami selama mengikuti Holy Land. Sebelumnya saya mau mengaku bahwa penyebab untanya mogok itu saya selama perjalanan menuju ke Gunung Sinai. Jadi gara-gara unta yang saya naiki mungkin terlalu berat membawa saya, jadi akhirnya dia mogok di tengah jalan. Saya sempat merasa tertuduh Bapak Ibu, tetapi dipaksa, dipecut, ditarik, diapain nggak mau, dan dia tetap deprok saja. Itu membuat 3 unta yang lain ikut mogok, sehingga akhirnya kami berempat sepakat, saya dengan 3 ibu termasuk tadi Bu Dokter harus berjalan kaki, masih separuh jalan sampai di pos yang pertama. Ibu Bapak, sebelum kami bisa berangkat ke Holy Land, sungguh karena kasih karunia Tuhan ya, kalau kami bisa ikut seperti yang tadi Pak Ubaja sampaikan. Kenapa? Karena sudah waiting list dan kuota tambahan 20 baru bisa dibuka. Dalam keadaan yang kami secara rohani saya merasa saya cukup lemes, cukup loyo untuk rasanya tuh begitu banyak hal yang menekan, hal yang menjadi tantangan selama COVID dan juga selama 3 tahun saya menemani istri untuk pulih dari sakitnya, untuk mengalami pemulihan. Jadi rasanya tuh kayak berat gitu. Nah tapi puji Tuhan, waktu kami bisa akhirnya berangkat bersama-sama rombongan, Holy Land ini bukan sekedar wisata rohani, tetapi retret Holy Land, ziarah rohani yang sungguh-sungguh memberkati hidup kami. Yang pertama, belum nyampe di tanah perjanjian, baru di airport. Ada kesempatan kami ngobrol, berbincang dengan Pak Ubaja. Saya itu sempat bertanya, Pak, kok bisa begini, kok bisa begitu, dan seterusnya. Dan itu jawaban Pak Ubaja sangat mengena di hati saya, yang membuat tombol on itu nyala. Apinya mulai nyala lagi dalam hati saya. Apa jawaban Pak Ubaja? Yang penting kita tuh fokus, terpusat sama Tuhan. Jalani hidup yang sederhana, yang wajar, yang normal. Ikut Tuhan itu enggak sulit kok. Yang penting kita hidup benar. Nanti Tuhan akan kasih karunia dan janji-janjinya digenapi dalam hidupmu. Itu saya tangkap Bapak Ibu, dan sungguh-sungguh saya merasa kayak dicas, kayak greng, disetrum gitu waktu menjelang berangkat. Nah kemudian tibalah kami terbang cukup jauh, 8 jam hampir Dubai, kemudian transit 4 jam, lanjut lagi 4 jam sampai di Kairo. Dan itu tidak sempat istirahat, tapi langsung tur perjalanan, dan saya diberkati ketika melihat sampai di Gunung Al-Mutakam, di gereja sampah. Itu satu gunung yang di lubang ya, jadi gua. Di sana didirikan gereja untuk memperingati Simon the Tanner, Simon penyamak kulit. Gereja ini bentuknya gua Bapak Ibu. Besarnya bisa menampung 15.000 kursi, kira-kira 4 kali gedung Betel ini ya, besarnya. Dan begitu kami melihat dan merasakan apa yang menjadi karya Tuhan di sana, saya itu kok merasa ini loh, apa yang Tuhan lakukan, semuanya meninggalkan jejak dan meninggalkan bukti-bukti yang bisa kita lihat. Dan di sana ada banyak mujizat yang dinyatakan di gereja itu. Mengapa? Karena gereja ini didirikan sebagai peringatan dari seorang yang sangat sederhana tetapi hidupnya benar. Gunung Mutakam di Kairo itu bisa pindah dari posisinya yang semula sejauh 3 kilo pada tahun 979 menurut keterangan dari tour leadernya. Dan cerita itu saya menangkap, wow, ini sesuatu yang menakjubkan. Mengapa sampai seperti itu gunung bisa pindah? Ya karena singkat cerita
Kalau pengen lengkapnya nanti harus ikut Holy Land Bapak Ibu supaya ngerti. Haleluya. Ya, tetapi secara singkat karena ada raja dari Kekhalifan Fatimiyah yang kemudian memerintah untuk memindahkan gunung kepada Patriark Abraham, seorang uskup, karena dia mendirikan kerajaan dan ternyata tidak suka setelah kerajaannya jadi, istananya jadi karena menghadap gunung, dianggap gunung itu penghalang, maka dia perintahkan kepada uskup Abraham untuk memindahkan, karena di Alkitabmu kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa memindahkan gunung dan praktekkan itu. Kalau tidak dipraktekkan, berarti umat Kristen akan jadi pindah agama, seperti agamanya raja. Kalau tidak, harus keluar dari Mesir. Kalau tidak, pilihan yang ketiga, ya dibunuh. Maka singkat cerita, akhirnya mereka, uskup Abraham berdoa, lalu kemudian Tuhan bicara setelah hari ketiga untuk cari Simon, seorang sederhana tetapi hidupnya benar. Seorang cacat yang bekerja sebagai penyamak kulit di pasar. Sampai akhirnya singkat cerita, lewat Simon the Tanner, Tuhan berkarya. Dikumpulkan jemaat, lalu kemudian juga dari kekaisaran di seberang gunung, dan mereka berdoa, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tuhan kasihanilah kami. Sebanyak 400 kali, 100 kali masing-masing searah mata angin. Dan tepat yang ke-400, gunung yang begitu besar, Bapak Ibu pindah dari tempatnya. 3 kilo jaraknya. Dan itu diperingati dengan membuat gereja yang begitu menakjubkan. Dalam ibadah itu kami mendapat satu pengalaman yang rasanya itu mujizat Tuhan itu kayak dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami melihat kebesaran Tuhan, kami melihat keajaiban Tuhan dinyatakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Sinai. Rasanya itu saya awang-awangan ya. Awang-awangan bahasa Indonesianya apa ya? Ragu-ragu. Kenapa? Karena ya itu berangkatnya sore jam 5. Lalu kemudian gunungnya 2285 di atas permukaan laut. Lagian saya bersama istri yang sedang punya sakit asma. Dan dia lagi dalam kondisi yang menurut saya tidak terlalu fit karena habis pemulihan kesehatan. Tetapi saya melihat semangatnya begitu luar biasa. Oke, kita yuk berangkat. Dan pada akhirnya setelah menjalani setengah perjalanan naik unta, untanya mogok lagi. Dan kami harus berjalan kaki melanjutkan setengah sampai di leher gunung. Dan ketika kami berjalan berempat dengan 3 ibu, dengan ada beberapa pemandu dari suku Beduin, saya tuh bertanya ke Tuhan, Tuhan, wong ya naik unta saja kok ya untanya mogok. Dan Tuhan tuh langsung seketika menjawab, ngomong sama saya, ya kayak gitu hidupmu. Apapun selama ini yang mbok andalkan, itu hal-hal yang kamu punya, hal yang kamu bisa, semua pengalamanmu dan yang lain. Dan sekarang hanya karena kamu mengandalkan unta pun dibuat tidak bisa jalan. Dan ketika saya menyadari itu, iya ternyata selama ini tanpa saya sadari, saya itu tidak mengandalkan Tuhan, tidak sepenuhnya berharap sama Tuhan. Dan pengalaman itu saya yakin ada maksud Tuhan memberikan satu pelajaran buat saya untuk saya tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Dan sampai akhirnya ketemu istri saya di leher gunung dan kami sepakat untuk naik. Dan di leher gunung itu kumpul rombongan yang dipimpin Pak Jo dan Bu Nita. Ada beberapa peserta yang sepuh-sepuh yang sempat muntah-muntah dilayani dengan baik oleh Bu Nita. Wah, saya luar biasa melihat. Dan akhirnya disemangati, ayo kita sepakat untuk jalan lagi sampai ke puncak. Dan akhirnya itu membuat kami, ayo kita bisa berjalan. Saya itu kayak diingatkan, ini loh komunitas, ini loh sahabat rohani.
Kita itu kalau mau jalan cepat ya jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan lebih jauh, jalannya mesti bersama-sama. Dan ketika kami berjalan bersama-sama, kami setapak demi setapak sampai di puncak jam 21.30. Hampir tengah malam kami sampai di sana. Dan kalau itu siang mungkin ya takut. Kenapa? Jalannya setapak-setapak, kanan kiri itu jurang semua Bapak Ibu. Jadi hanya bisa lihat dari senter yang betul-betul setapak demi setapak kami melangkah. Kalau ke Bromo konon katanya 250 anak tangga. Tetapi dari leher gunung sampai ke puncak itu ada 750 tangga. Yang bukan tangga seperti ini, tetapi batu yang disusun cukup tinggi. Dan itu terus naik sampai ke puncak. Dan rasanya begitu sampai di puncak, betul seperti yang tadi disampaikan Pak Dani, Bu Clara. Saya merasa, wow, amazing. Saya merasa bertemu Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan bagaimana pengalaman Musa menerima 10 perintah Allah di tempat itu. Tuhan itu nyatakan kepada kami. Dan kami mengimani bahwa ketika kami bisa sampai puncak, bertemu Tuhan di sana, kami itu merasa menang. Kami merasa diperkenan Tuhan. Kami merasa diterima, kami merasa dikasihi Tuhan. Dan kasih itu rasanya itu penuh dalam hidup kami. Mungkin istri saya bisa nyambung. Ya, dalam perjalanan menaiki 750 tangga menuju ke puncak itu, Tuhan itu mengingatkan sesuatu. Banyak orang bilang tahun depan itu gelap. Sama seperti kondisi ketika kami naik itu sudah gelap. Benar-benar nggak bisa lihat apa-apa seperti yang Bu Clara bilang. Hanya bisa melihat satu tapak di depan kaki saja. Tuhan bilang, sekalipun gelap, jangan takut. Tapi jalanlah terus, selangkah demi selangkah. Ada firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kita. Karena firman-Mu itulah terang bagi kakiku dan pelita buat kaki kita ya, buat jalan kita. Tuhan berpesan seperti itu. Dan memang sampai di puncak Sinai itu sesuatu yang sulit digambarkan dengan kata-kata ya. Ketika sampai di puncak itu perasaannya itu campur aduk jadi satu. Sukacita luar biasa, terus terharunya ya luar biasa, air matanya sudah banjir luar biasa, plus lagi rasanya itu seperti orang yang menang perang itu. Luar biasa sekali, rasanya itu seperti ada sukacita yang sangat meluap, seperti orang yang sedang menang perang. Sangat luar biasa dan kita berdoa bersama-sama itu memang hadirat Tuhan sungguh luar biasa. Mungkin lebih dekat dengan surga kali ya, karena itu ada di puncak gunung ya. Ya, yang dirasakan itu seperti itu. Suami saya akan melanjutkan yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu kalau pengen merasakan harus ngalami sendiri sampai di puncak Sinai. Dan itu sangat lebih jauh dari sepadan untuk kita berjuang bisa sampai sana. Betul-betul mengalami dan merasakan kasih dan kuasa Tuhan begitu nyata. Waktu kami berangkat, saya punya 3 permohonan sama Tuhan. Yang pertama, kami berangkat ingin mendapat belas kasih Tuhan. Yang kedua, kami ingin dapat perkenanan Tuhan. Dan yang ketiga, kami ingin dapat pewahyuan Tuhan. Dan ketika kami ada di Sinai, di puncak Sinai, saya merasakan perkenanan Tuhan itu luar biasa. Dia menyatakan, ini loh, kamu bisa sampai sini, bisa bertemu, seolah-olah itu sampai di rumah Tuhan. Sampai di tempat di mana Tuhan menjejakkan kakinya, pernah bertemu muka dengan muka selama 40 hari bersama Musa. Dan itu kami merasakan satu pengalaman rohani yang tidak bisa diceritakan. Saya merasa kayak dipeluk, saya merasa kayak dicintai, saya merasa seperti diterima Tuhan, saya merasa seperti diberkati Tuhan. Dan itu hal yang tak terlupakan Ibu Bapak. Dan selanjutnya pengalaman rohani yang berikutnya ketika kami menjalani jalan salib di Via Dolorosa. Itu kami memikul miniatur salib ya. Mengapa saya sebut miniatur? Karena yang sesungguhnya yang dipikul Tuhan Yesus itu salib dari kayu kasar, panjangnya 4,5 meter, lebarnya 2,5 meter dan beratnya 150 kilo. Yang kami pikul itu kira-kira nggak nyampe 50 kilo.
kira-kira ya hanya 30-an kilo. Tapi ya lumayan berat, lumayan kemeng. Kami mikulnya bergantian. Dan betul-betul waktu menjalani itu saya merasakan, wah Tuhan ternyata bukan hanya belas kasihan yang kau berikan kepadaku dan kepada keluargaku. Tetapi Engkau memberikan cintamu, memberikan dirimu sendiri, memberikan hidupmu. Karena aku berharga di matamu. Dan itu sesuatu yang mengubah. Jangan main-main sama Tuhan. Masa kita harus menyalibkan Tuhan berkali-kali hanya karena hidup kita sembrono. Hanya karena kita tidak menghargai karya penebusan Tuhan di atas kayu salib. Ibu bapak, itu satu pengalaman yang membuat kami merasa takjub. Karya Tuhan itu begitu nyata. Dan pengalaman di Via Dolorosa, saya merasa hari ini roh yang sama, kuasa yang sama, yang membangkitkan Kristus dari kematian, dari maut, itu ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk kita, apalagi yang kita butuhkan. Apapun yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib itu lunas, selesai, tuntas dibayar buat kita. Amin. Ya, pengalaman Via Dolorosa juga dialami oleh istri saya. Iya, ketika mendapat kesempatan untuk memanggul salib itu, begitu tangan itu menyentuh kayu itu rasa haru itu tidak bisa ditahan. Sudah langsung air mata itu jatuh bercucuran gitu ya. Karena mengenang apa yang dilakukan Tuhan buat kita. Nah, di dalam perjalanan itu Tuhan mengingatkan juga Bunda Maria yang menyertai Tuhan Yesus sampai mengikuti di Via Dolorosa itu sampai ke salib. Sampai di salib Bunda Maria itu selalu mendampingi. Sampai kan ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes, ini ibumu dan ini anakmu, seperti itu. Nah, ketika itu saya menyempatkan diri berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya juga mau dikasih kesempatan seperti Bunda Maria mendampingi anaknya. Saya juga mau diberi kesempatan mendampingi anak-anak saya sampai mereka mencapai panggilan Tuhan masing-masing. Nah, ketika Tuhan sudah selesai di kayu salib, Tuhan juga bilang sudah selesai. Dan kalau tadi suami saya bilang saya ini sedang dalam pemulihan, mungkin saudara bertanya saya ini sakit apa toh? Saudara-saudara, saya ini pejuang kanker. Jadi 2019 yang lalu saya didiagnosa kanker payudara dan proses pengobatan itu masih berjalan sampai sekarang. Masih minum obat kemo ya. Nah, seminggu sebelum Holy Land saya ketemu dokter saya minta cuti. Dokter, saya mau cuti minum obatnya. Karena saya mau Holy Land, saya bilang gitu. Kalau minum obatnya itu nafas saya itu jadi berat, nanti nggak bisa ikut jalan-jalan, saya bilang gitu. Jadi saya minta cuti, saya nggak mau minum obatnya. Jadi dan dokter mengizinkan itu. Jadi saya berhenti minum obatnya, terus saya berangkat Holy Land. Makanya suami saya berkali-kali tanya sebelum berangkat, kamu nanti ya mau naik ke sini? Loh ya harus, no, sudah sampai sana jauh-jauh, nggak naik rugi, saya bilang gitu. Ya, terus ketika di Via Dolorosa itu Tuhan juga mengingatkan satu hal bahwa segala sakit penyakit dan kelemahan saya sudah ditanggung di salib. Semuanya sudah selesai. Saya percaya bahwa saya sudah sembuh. Dan malam ini kalau ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh, saya mau katakan berhenti. Berhentilah meratapi dirimu. Berhentilah mengasihani dirimu sendiri. Terima sukacita dari surga. Karena sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan namanya apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, amin. Ya, Bapak Ibu, yang selanjutnya waktu pengalaman di Danau Galilea, dekat danau, kami di pinggir danau ketika
Tuhan Yesus menampakkan diri kembali, memulihkan hatinya Petrus setelah menyangkal Tuhan 3 kali. Kemudian Tuhan mempercayakan jemaatnya, mempercayakan gerejanya kepada Petrus. Dan ketika Pak Ubaja menyampaikan renungan di tepi Gano itu, saya melihat Pak Ubaja menjelaskan kita harus punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan menyampaikannya Pak Ubaja sambil nangis. Dan itu membuat saya merasa ini loh hati Bapak, hati yang Bapak yang saya butuhkan, yang membuat saya merasa saya tidak sendiri. Saya punya Bapak rohani yang siap menolong, yang akan menuntun, yang akan membimbing, dan yang berjuang bersama-sama untuk sampai finishing well. Dan saya sangat bersyukur karena Tuhan menanam kami di gereja ini. Punya Bapak rohani yang baik. Terima kasih Pak Ubaja. Dan sampai pada kami kembali di Solo, Tuhan, permintaan yang ketiga kok belum ada jawabannya. Pewahyuannya apa? Saya itu terus bertanya-tanya sampai 2-3 hari. Dan ketika saya sungguh-sungguh bertanya sama Tuhan, Tuhan tuh jawab. Bukannya sudah jelas pewahyuannya apa. Ketika kamu bicara dengan Pak Ubaja, dengan Pak Jo, selama di Israel, semua yang dikatakan itu adalah pesanku buat kamu. Dan itu membuat hati saya, jawaban itu membuat nancep di hati saya. Ya Tuhan, saya mau taat, saya mau lakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Karena saya percaya ketika saya melakukan semua janji dan semua yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kami, itu kami terima dengan iman. Bapak Ibu, bersyukurlah kalau kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Bersyukurlah karena kita tertanam di gereja yang Tuhan beri anugerah yang begitu besar. Ada tahta kasih karunia Tuhan di tempat ini. Ada pengurapan, ada rema yang begitu kuat yang Tuhan sampaikan lewat Bapak Gembala. Dan mari kita responi itu dengan hati yang benar. Kasih karunia Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih.